Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Wulan Purnama Sarifinia, guru mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas mengenai sel. Sel merupakan bagian struktural terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Meskipun dia bagian terkecil, tetapi dia mampu untuk berfungsi sebagai makhluk hidup, seperti melaksanakan proses metabolisme, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta melakukan proses reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Nah, sel ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Dia meneliti sel gabus yang terdapat pada kulit pohon X. Nah, apa aja sih penyusun dari organel-organel sel ini? Yang pertama ada membran selaput sel dan dinding sel. Lalu ada sitoplasma, kemudian ada inti sel. Yang pertama kita bahas adalah membran atau selaput sel dan dinding sel. Dinding sel ini hanya terdapat pada tumbuhan, sehingga tumbuhan bersifat kaku. Fungsinya adalah untuk melindungi seluruh isi sel. Kemudian ada membran sel, juga berfungsi untuk melindungi seluruh isi sel, yang bersifat semi permeabel, hanya bisa dilalui air dan zat-zat tertentu, bersifat untuk mengatur transportasi zat-zat dari sel yang satu ke yang lainnya. Kemudian, organel penyusun sel yang lainnya ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini terdapat juga organel-organel sel di dalam sitoplasma. Apa aja itu? Yang pertama, vakuola. Vakuola ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Kemudian, penyimpan sisa metabolisme dan membangun turgor sel. Yang kedua, ada peroksisom yang berfungsi untuk menghasilkan enzim katalase untuk menguraikan peroksida. Kemudian ada retikulum endoplasma. Ini dibagi menjadi kasar dan halus yang fungsinya untuk pengangkut protein, tempat sintetis protein, dan transportasi protein. Kemudian ada mitokondria yang berfungsi sebagai tempat respirasi atau pernapasan. Kemudian ada mikrotubul yang berfungsi sebagai pembentuk silia, sentriol, dan benang spindel. Lalu ada mikrofilamen yang berfungsi sebagai gerakan kontraksi, aliran sitoplasma, endositosis, eksositosis, dan perubahan bentuk sel. Kemudian ada ribosom yang berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Kemudian ada lisosom yang berfungsi sebagai reproduksi sel. Dan yang terakhir ada kloroplas yang memiliki pigmen warna hijau yang disebut dengan klorofil, sehingga kloroplas hanya terdapat pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir ada inti sel. Nah, bagian dari inti sel ini ada 4. Yang pertama, membran atau selaput inti yang memiliki pori-pori dan berfungsi melindungi inti dari tempat keluar masuknya substansi inti. Kemudian yang kedua ada cairan dalam sel atau nukleoplasma yang terdapat DNA, RNA, dan nukleolus. Kemudian yang ketiga ada DNA dan RNA yang merupakan pembawa sifat keturunan. Inti sel ini berfungsi sebagai aktivitas sel. Materi kita pada hari ini, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.